Oh nggak bisa ya? Ya udah deh nggak apa-apa. Mudah-mudahan lain kali bisa datang ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kok masih di sini sih? Ayo tuh, udah mau mulai. Mama Dede udah datang. Kita ke studio yuk ngaji yuk. Iya Mbak Zahra barusan saya ada telepon. Kenapa? Katanya dia nggak bisa datang ngaji di rumah Mama Dede. Ya udah biarin Bu, mungkin dia sibuk kali. Ayo Ibu. Udah sibuk juga padahal. Lah terus kenapa? Katanya kan puasa ya, lemes, banyak kerjaan, ngerjain piring lah, itulah. Ada aja alasannya. Masya Padahal Allah. kan semua orang juga puasa, saya puasa, Mbak Sama Zahra ya? puasa Iya, ya. Dan semua. punya kerjaan yang sama juga, tapi Iya. ada aja yang dikeluhin. Itu tuh gimana tuh ya Mbak? Nah, kalau misalnya ngeluh saat berpuasa, itu tanda nggak ikhlas apa gimana ya? Dan ibadahnya diterima nggak kira-kira ya? Nah ya udah Bu, daripada Ibu galau sendiri, Ibu tenang aja. Jadi kan sekarang saya udah tahu nih ceritanya. Nanti Zara tanyain ke Mama Dede ya mengenai puasa tapi suka ngeluh gitu ya Bu ya. Betul. Ya udah sekarang kita ke studio aja langsung Iya, biar tanya kita ke semua Mama. tahu ya. Nanti Mama yang jawab ya. Oke, pemirsa tentunya nantikan jawaban mengenai kegalauan Ibu ini mengenai puasa tapi sering ngeluh seperti apa. Tetap bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja umat Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja umat Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu gimana puasanya lancar Bu? Alhamdulillah. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Ramadan di rumah Mama Dede. Iya, apa kabar jamaah yang hadir di studio, sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Sudah kalah berapa nih Bu? Kalah 7. Kalah 7. Baru mulai. Karena mungkin lagi datang bulan. Iya datang bulan. Iya. Iya. Ibu dari mana nih Bu? Al-Hidayah Langgerang. Iya dari Majelis Talim Al-Hidayah, Batu Al-Hidayah. Teper, Tangerang ya. Oke. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hejo. 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 Kalau orang Ciamis ini namanya pucuk cau. Pucuk ujung pisang. Daun pisang yang daunnya baru nongol, warnanya begini. Warnanya seger ya, Mah? Pucuk cau. Pucuk cau. Pucuk cau ulang pun tiba. Iya. Kan warna hijau ini kan seger, otomatis kita harusnya bersemangat gitu ya, Mah. Jadi Semangat lah mama. semangat, puasa-puasa tetap semangat ya, Mah. Iyalah, emang Tapi- puasa lo doang, semua juga seluruh dunia yang Puasa. Islam mah puasa. Iya, Mah. Bahkan yang di ujung belahan bumi lain juga sana puasa ya, Maya? Puasa juga yang umat Muslim. Apa yang siang yang lama juga ya, Ma? Ya iya, ada yang siangnya sampai 16 jam, 18 jam tetap aja puasa. Tetap puasa. Nah, Mah, harusnya kan memang saat berpuasa itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak bersemangat. Betul. Tapi tadi di depan nih ada ibu-ibu lagi galau, cerita sama Zahra, Mah. Kenapa?
katanya temennya itu jadi nggak jadi datang ke sini buat ngaji sama mama karena ngeluh mulu. Alasannya, aduh kan lagi puasa, belum lagi nanti siapin buat berbuka, belum harus ngepel, nyuci, nyetrika semua. Jadi dia ngeluh mulu mas saat berpuasa. Padahal mah yang puasa kan bukan cuma dia doang ya mah. Ya udah biarin kalau emang begitu nggak usah datang ya bedul. Iya, Mah. Apa repot-repot, kita kan nggak maksa. Datang mangga, tuh datang tuh nanawan gitu. Nah ini yang perlu dibahas nih, Ma, yang perlu kita ketahui, Ma. Apakah dengan kita mengeluh pada saat berpuasa, akankah diterima amal ibadah puasa kita atau nilai puasa seperti apa? Mah? Oke. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Banyak mengeluh padahal lagi puasa. Yang namanya mengeluh puasa nggak puasa dilarang oleh Allah. Tapi memang yang Zahra bilang tadi ada orang yang kerjanya ngeluh mulu. Contoh yang gampang nih. Hujan mulu, cucian nggak kering, ngeluh bukan? Ngeluh. Ya Allah, udah berapa minggu nggak hujan-hujan. Iya. Debu di mana-mana. Pohonan pada kering, ngeluh bukan? Ngeluh lagi. Jadi apa sih orang itu maunya? Hujan mulu dia ngeluh, Panas. panas mulu dia ngeluh. Artinya orang tadi kerjaannya berkeluh kesah dan ini kelompok yang tidak disukai oleh Allah. Anda silahkan lihat Al-Ma'arij 19, 20, 21, 22. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza massahu saru jazu'an. Wa idza massahu khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Sesungguhnya manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau dia dapat kesusahan dia berkeluh kesah. Dia senang, bahagia, dia lupa sama temannya. Kecuali orang yang sholatnya daim, senang susah, dia tetap ngadunya hanya dengan Allah. Baik pemirsa, dalam ayat ini Allah membagi manusia terbagi dua golongan. Golongan yang pertama yang Allah tidak suka. Golongan yang kedua yang Allah suka. Mana golongan yang Allah suka, yang tidak suka dulu? Mereka kalau ada masalah ngeluh mulu. Gajinya kecil banget. Hera aja di kerjaan nggak dapat. Ngeluh. Orang ini kalau ada kesulitan, kalau ada musibah, ada ujian ngomong sama semua temannya. Ya Allah po, saya mah paling susah. Mana suami di PHK, saya juga berhenti kerja. Anak belum bayaran, ya Allah yang bontot korengan nggak sembuh-sembuh. Untuk saya po, yang lain belum tentu sanggup. Jangan ngomong siapa-siapa ya po. Ketemu dia, bla bla, jangan ngomong siapa-siapa ya po. Ketemu dia, jangan ngomong siapa-siapa ya po. Dia yang bilang jangan ngomong siapa-siapa, dia yang ngomong kemana-mana. Rahasia CRW, ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Orang tipikal kayak begini kata Allah. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, rezeki nomplok, dia lupa sama temannya. Misalnya dapat warisan di kampung. Apa temannya yang kemarin diajak curhat, dia berkeluh kesah. Nih gua bagi seorang peceng, boro-boro peceng, goban aja enggak. Ini kelompok yang Allah tidak suka, titik. Kelompok yang kedua yang Allah suka. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim. Kalau ada masalah, ada musibah, dia tidak pernah berkeluh kesah dengan manusia, hanya mintanya sama Allah. Kira-kira ibu termasuk yang pertama apa yang kedua? Siapa yang merasa yang pertama ngacung? Yang dibenci Allah tidak mau. Siapa yang merasa yang kedua hanya kepada Allah ngadu ngacung? Amin. Bener nih, serius. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang kedua. Yang tidak pernah berkeluh kesah. Kenapa sih kita harus berkeluh kesah? Bukannya kita hidup di alam dunia ini ujian. Peribahasa mengatakan hidup di dunia ibarat udah berputar. Kadang di atas, di samping, di bawah. Betul nggak? Iya. Betul. Kadang senang, bahagia, kadang susah. Kadang tertawa, terbahak-bahak, kadang nangis. Kadang ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Itu selalu bergantian. Tapi kita lihat, saya tanya Anda. Ibu,
ada kenyang, ada lapar. Saya tanya, seringan kenyangnya, seringan laparnya? Kenyang. Ada tertawa, bahagia. Ada menangis karena sedih. Seringan nangis, seringan tertawa. Tertawa. Ada kesenangan, ada kebahagiaan. Seringan senang, bahagia, atau seringan kesengsaraan yang datang. Senang, bahagia. Amin. Artinya nikmat Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. An-Nahl ayat 18. Sesungguhnya kalau kalian menghitung nikmat Allah banyak banget, nggak bakalan kehitung. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. An-Nahl ayat 18. Anda silahkan lihat. Nikmat Allah sangat banyak. Elemen kehidupan diberikan. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Mata bisa melihat, nikmat bukan? Nikmat. Telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara. Masya Allah nikmat doang. Jangan jauh-jauh. Kita tarik napas. 1, 2, 3. Buang. Katanya gratis apa beli? Gratis. Gratis. Gratis tuh. Kalau suruh beli, saya yakin nggak bakal kebeli. 1 jam oksigen itu di rumah sakit yang murah 1 jam tuh 60.000 kelas 3. Kelas 2 80.000 misalnya. Kelas 1 misalnya 100.000. Kalau saya sakit 24 jam butuh oksigen 24 jam kali 100 2.400.000 buat napas doang. Kalau diperintahkan beli oleh Allah saya jamin kita udah pada mati dari kemarin. Darah yang ada di tubuh kita. Ini nikmat dari Allah Bu, gratis semuanya. Nggak usah jauh-jauh coba. Mata bisa melihat, banyak orang yang melotok nggak bisa melihat. Telinga bisa mendengar, itu nikmat. Mulut bisa ngomong, itu nikmat. Banyak orang nggak bisa ngomong kok. Tapi manusia banyak juga yang mengeluh, kurang melulu. Maunya apa mereka? Itu dia. Mengeluh tidak dibolehkan bukan hanya pada saat bulan puasa. Sepanjang hidup Panjang hidup kita tidak boleh namanya mengeluh. Mm-mm. Tapi memang pada dasarnya manusia juga memang tempatnya berkeluh kesah ya, Bang ya. Ya, tabiat. Punya tabiat berkeluh kesah. Tabiat berkeluh kesah. Karena apa? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Kufur nikmat. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang kurang Ya. bersyukur dan kufur nikmat. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Ya mah. Silakan, Lagi Ma. mah tentang keluh Jadi kesah itu. manusia ini punya tabiat berkeluh Keluh kesah. kesah. Ya. Tadi kan An-Nahl 18. An-Nahl 18. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung. Iya. Tapi manusia banyak yang zolim dan kufur dengan nikmat Allah. Zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk harusnya bersyukur dengan nikmat Allah. Ini kufur. Kufur dengan nikmat Allah. Kufur itu menyembunyikan nikmat. Padahal yang namanya syukur bukan kebutuhan orang lain, apalagi kebutuhan Allah, kebutuhan kita. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Yang namanya syukur itu buat kita menampakkan nikmat ke permukaan. Anda lihat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah mengumumkan, memaklumkan. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Apa syukur? Syukur menampakkan nikmat. Badan sehat, ibadah rajin. Ibu deh, badan sehat. Oh ngaji, hayu gua lagi sehat. Itu syukur. Ibu duit ada, dimintain sumbangan buat talim, buat yatim, buat fakir, buat miskin, buat apa. Ini duitnya, itu syukur. Apa janji Allah? Akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Tapi orang yang berkeluh kesah, itu orang yang kufur. Apa kufur? Menyembunyikan nikmat. Badan sehat. Empok ngaji, kagak, pala gua puyeng. Bohong gak? Bohong. Bohong. Disembunyikan nggak nikmatnya? Sembunyikan. Duit mah ayah, padahal mah.
Dimintain buat yatim, alah boro-boro buat yatim gue aja nggak punya duit. Itu kufur. Apa ancaman Allah? Inna azabil syadid, azabku sangat pedih. Kenapa? Kita ini oleh Allah diperintahkan menampakkan nikmat ke permukaan. Wa amma bini ammati rabbika fahdis. Dan sesungguhnya kalau kalian dapat nikmat, tampakkan keluar, tunjukkan kepada orang, saya mensyukuri nikmat. Misalnya ditakdirkan jadi orang kaya, bikin rumah yang bagus. Pakai baju yang mahal, sepatu yang mahal, wajar. Tapi jangan lupa berbagi kepada orang lain, ada hak orang lain. Ditunjukkan. Bukan berarti kita ini misalnya harus terus pakai baju jelek, sepatu jelek. Bukan. Kalau ditakdirkan oleh Allah punya kekayaan, buat kita dinikmati, buat orang lain juga dibagi. Kenapa? Orang kaya terbagi 3 kelas. Lihat diri Anda yang mana. 1, kaya. Dirinya royal, buat orang lain royal. Tetangga ya suaranya barbar. Titik. 2, buat dirinya royal, buat orang lain pelit. Yang parah yang ketiga. Buat dirinya pelit, buat orang lain pelit. Duitnya banyak, hemat banget. Rumah juga jelek, kendaraan juga sekedarnya. Kemudian juga apalagi sama orang lain. Ya Allah, wangi banget sate. Kalau beli seberapa ya? Sayang duit ah. Lewat aja ke tukang sate, nyium bau asapnya. Tabung itu 100.000 di bawah bantal sate. Pengen empe, berapa empe? 35.000. Beli 2 ah 70.000, diambil 75.000. Ngeliatin orang makan empe. Taruh di bawah bantal. Peken cendol hejo, berapa segelas? 10.000. Minum air putih, membayangkan pura-pura cendol hejo, tabung 10.000. Dia nggak tekor, dia tidak menikmati, orang lain tidak mati. Jadi hidup maupun mati, hidupnya tekor. Ya Allah. Itulah orang yang berkeluh kesah. Kapan senangnya? Senangnya hati kita, bahagianya hati kita kalau kita mensyukuri nikmat. Hidup di Perumnas, alhamdulillah punya rumah. Alhamdulillah. Nyicil 10 tahun. Orang lain mah rumah juga nggak punya. Alhamdulillah ya Allah saya punya makanan. Orang lain bang punya makanan. Jangan Anda mengira yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia sesuatu yang mewah. Tidak. Walaupun rumah mewah, jabatan tinggi, kekayaan banyak, gelang sampai diketek saking kaya-kayanya. Wow. Kalau dia kufur dengan nikmat Allah, menderita batin. Iya. Makanya tidak sedikit orang yang kaya, orang pejabat ngeluh aja. Ya Allah. Apa senangnya? Tidak perlu kita mahal-mahal. Nggak perlu kita misalnya ngawinin anak di hotel mewah yang harganya wah. Udah di emperan rumah aja, di kantor RT bisa. Iya, saya aja di penjara Alhamdulillah, ini yang bisa saya lakukan. Tapi kalau kita bersyukur akan bahagia, Bu. Betul, Bu. Jadi orang jangan hanya berkeluh kesah. Ya. Kalau berkeluh kesah, saya jamin Anda menderita batin seumur umur. Betul. Ya Allah. Tidak akan ada kata bahagia. Padahal kata bahagia dikejar oleh semua orang. Ada orang yang mendapatkan bahagia, ada yang setengah bahagia, ada yang tidak bahagia. Tukang ngeluh, menderita batin, lama-lama gantung diri. Wassalam. Ngapain makin ngeluh-ngeluh? Innalillahi. Mendingan makan rebus singkong nyata daripada membayangkan pizza yang gak ada. Ya, Bener nggak? iya bener lah mah. Halu. Seandainya saya pergi ke restoran mahal, makan ini. Ke restoran mahal juga kagak ada kendaraan, duit buat beli makanan mahal juga nggak ada. Mendingan nu ayak dinikmati. Jalan-jalan ke yang deket-deket aja, ke Empang, ke sungai daripada ke kapal dia. Ya. Susah ya, mah. Kenapa ke Kapadokia? Karena sekarang uang Turki lagi turun. Lagi turun. Jadi kita bisa pada ke sana. Dulu kan sekitar 3.800. Sekarang cuma 1.000. Bu berangkat, Bu. Yuk berangkat, Bu. Mengejar kebahagiaan ya, mah. Kalau ada duit. Nggak usah ke Kapadokia. Kemana aja, mah? Pengeran Empang juga bahagia. Jadi tidak perlu yang mahal, tidak perlu yang mewah, yang hebat. Tapi yang ada di depan mata disyukuri oleh kita. Caranya bagaimana? Manfaatkan elemen yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridho. Jadi nggak kupur nikmat. Yang kupur nikmat apa? Mata punya nggak pakai baca Quran.
Jelalatan, lihat TV, Nah. lihat HP, Quran nggak dibaca. Kebanyakan yang nggak bermanfaat. Iya. Telinga kalau pengen bermanfaat, pengen mensyukuri nikmat, dengerin ceramah agama, Iya. dengerin ceramah rohani, lantunan Ayat Quran, suci, ya. lantunan azan, tuh dapat nikmat. Ini mah dan ceramah bete banget, dan GOSIP. Apa betul? Gosip Ikut terus. komentar. Ikut Iya, Mah. komentar. Itu orang kufur nikmat. Astagfirullah. Akhirnya apa? Berkeluh kesah. Orang bisa begitu, kenapa saya tidak? Membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih hebat. Islam mengajarkan, masalah dunia lihat ke bawah. Masalah ibadah lihat ke atas. Iya. Ya. Alhamdulillah saya sehat, orang lain pada sakitan. Alhamdulillah masih hidup, orang lain sudah pada meninggal. Alhamdulillah saya makan kenyang, orang lain makan kenyang. Kenapa saya nggak bisa tahajud tiap malam 11 amat witir? Orang-orang bisa, itu yang pikirin. Iya, Mah. Kenapa orang bisa nyumbang anak yatim tiap bulan nyekolahin sekian ratus? Kenapa saya nggak bisa? Itu yang dipikirkan. Jadi kita tetap tidak akan berkeluh kesah. Baik. Kalau apa yang Islam ajarkan dipakai dalam hidup kita. Semuanya kuncinya adalah kalau Islam dipakai dan digunakan dalam kehidupan Ya, sehari-hari ya, mensyukuri Mah. nikmat. Mensyukuri nikmat. Kalau gitu, Mah, boleh ya, Mah ya? Salah satu cara kita bersyukur, kita mau lihat juga pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Boleh, ya, Mah? Mangga. Jamaah yang ada di studio, mau nanya sama Mama? Ntar dulu ya, setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami, jamaah yang ada di rumah, Ramadan di rumah, Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami nih, Ramadan di rumah, Mama Dede. Baik, silakan yang mau bertanya langsung kepada Mama Dede, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Maria Ulfa dari Majelis Taklim Al Hidayah Batu Ceper Tangerang. Galau nih, Mah. HMU, Happy Maria Ulpah. Mangga galau. Ini mah bagaimana kita mengatasi diri kita supaya enggak ngeluh gitu. Oke. Itu aja. Terima kasih. Mah. Bagaimana kata Happy biar kita tidak mengeluh? Caranya mensyukuri nikmat Allah. Kalau orang yang mengeluh, dia kupur dengan nikmat Allah. Kupur itu kebalikannya, nggak pernah syukur. Sebelum kerja, pengen kerja. Udah kerja, gajinya sedikit. Belum punya laki, pengen punya laki. Udah punya laki, kok lakinya nyebelin. Aduh. Belum punya anak, pengen punya anak, kok anak ngelawan wae. Ya Allah. Jadi nggak pernah syukur dengan apa yang kita capai. Jadi bagaimana kata Happy mengatasinya? Mensyukuri apapun yang ada ke dalam diri kita. Ya. Lihat musibah yang menimpa orang lain yang lebih berat daripada kita, maka keluhan akan hilang dari diri kita. Alhamdulillah saya mah punya rumah. Orang lain saudara seumur hidup mah punya rumah. Alhamdulillah saya mah buat makan cukup, orang lain makan aja pakai kebingungan. Nyariin dulu rongsokan, itu yang kita lihat. Happy Maria Ulfa. Masya Allah. Makasih, Mah. Setelah Ibu Happy, mungkin ada Ibu Salma? Wah, Happy Salma dong. Bukan. Setelah Ibu Happy bukan ada Ibu Papi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mah dari Majelis Taklim Al Hidayah Batu Ceper Tangerang. Mangga. Nih Mah, sebelum puasa saya sendiri tuh udah mikirin tuh Mah. Biasanya kan puasa itu kayaknya banyak pengeluaran ya Mah ya. Saya udah mikirin buat buka, buat sahur gitu Mah. Sedangkan kondisi sekarang ini semuanya tuh serba nggak susah. Tuh termasuk keluh kesah atau kufur nikmat Mah. Terima kasih. Nama anak siapa tadi? Dewi. Dewi. Harusnya secara rasio. Di bulan Ramadan kan kalau hari biasa makan 24 jam. Iya. Di bulan Ramadan cuma dur maghrib sampai imsak. Benar nggak Dew? Iya. Kenapa banyak mengeluh? Karena banyak yang berlebihan. Iya. Banyak yang lapar mata. Nafsu. Sok.
Di luar bulan Ramadan nggak bikin kolak. Kenapa di bulan Ramadan ada bikin kolak? Iya. Tidak ada, Dewi. Hadis Nabi mengatakan bulan Ramadan makan kolak. Itu kagak ada. Kalau pakai kolak, kolak. Kolak itu nggak ada. Ada. Tapi kenapa harus bikin kolak? Iya. Padahal hari-hari biasa, punten misalnya kita yang biasa. Ada sayur, ada lauk. Taruh deh lauknya 2 misalnya, Iya. ayam sama goreng tahu. Ada sambal, ada kerupuk. Kenapa bulan Ramadan mah segala ayah? Yang salah kita, apa aturan agama? Kita yang mengada-adakan. Itulah yang salah. Iya, betul. Di bulan Ramadan yang aturan nggak dibikin jadi bikin. Yang aturan hanya lauk dengan sayur jadi lauknya 3 macam, 4 macam. Itu kesalahan kita, Dew. Makanya robah. Karena saum adalah menahan diri dari makanan yang membatalkan. Bukan hanya siang hari, sepanjang bulan Ramadan. Biar kita benar-benar tidak berlebihan. Itu seharusnya. Makanya ngeluh, aduh mana puasa, sembako naik. Gula hilang, Minyak nggak ada. minyak hilang. Aneh di negara kita makan emak-emak pada ngegoreng minyak pakai ditimbun. Iya. Gula pada hilang. Iya. Nggak ada. Masya Allah, tepung mulai hilang. Rasain terus goreng bawang pakai pasir. Ya lengket, ilaha lengket. illallah, mau pada kemana tuh orang rakus bener dengan hati nggak mikirin orang miskin. Nauzubillah min zalik. Jadi Bu Dewi, kitanya yang harus ngatur belanjaan, bukan belanjaan yang ada di mata pengen semua dibeli, bukan. Gitu. Mah kalau ketika mengeluhnya tidak tercetus melalui lisan, tapi dalam hati ke Allah gitu mah. Ya Allah, saya bulan puasa ini kayaknya kok jadi hidupnya lebih rumit ya. Atau ya Allah, kok ini corona belum kelar-kelar juga, kerjaan belum ada juga. Misalnya gitu tuh mah. Ya. Ngeluhnya ke Allah. Nah itu bagaimana mah? Kalau ngeluhnya ke Allah, dengan dibuktikan dengan ibadah kepada Allah, dengan banyak zikir, pasti tidak akan berkeluh kesah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah, hati kalian tenang dan tentram. Pertama ngeluh tapi diikuti dengan banyak berzikir, pasti tenang hati kita. Tenang hatinya ya. Kadang-kadang suka hati-hati suka kepleset, kadang-kadang ngeluh-ngeluh sama Tuhan, lama-lama Tuhan dilawan sama kadang-kadang suka. Iya, suka kenapa menyalip, Allah kadang-kadang. nggak adil kok? Iya, suka begitu Kenapa kadang-kadang. saya sih? Nah, Itu yang begitu salah. kadang-kadang. Sampai ya. Artinya nggak terima takdir. Hati-hati. Orang nggak terima takdir, orang yang tidak beriman. Betul. Makanya wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk. Tapi orang yang tidak beriman nggak dapat hidayah Nggak dapat karena hidayah. mengeluh. Hati-hati. Hati-hati ya. Nauzubillah min zalik. Jadi boleh mengeluh kepada Allah dalam artian sebenarnya bukan mengeluh, mencurahkan isi hati Boleh. mungkin ya mah. Tapi dengan zikir. Dengan zikir. Lama-lama dengan zikir jadi tenang hati kita. Jadi tenang Begitu. hati, Allah juga jadi lebih sayang sama kita insya Allah Iya. ya Maya. Baik. Kita wajib sadar, ujian tandanya Allah mencintai kita. Iya. Terima kasih Mama. Nanti kita lanjutin lagi ya Mah. Ibu-ibu tahan dulu. Yang mau nanya lagi sama Mama boleh. Setelah kita lihat pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami ya. Ramadan di rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Mama Dede. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dewi dari Majlis Taklim Al Hidayah Batu Cepet Tangerang. Oh, Dewi. Kalau mah, Ya. yang ingin saya tanyakan di sini sekarang kan Kuadrat. lagi zaman medsos rame ya Ma ya. Iya. Nah ini saya sering lihat orang itu ngeluhnya di Media medsos, sosial. Oke. di status, di FB. Itu hukumnya gimana Mah menurut Mama? Menurut saya, karena agama saya mengajarkan tidak boleh berkeluh kesah, itu sangat buruk. Bahkan sangat buruk. Berkeluh kesah dengan kita 1-2 orang aja nggak boleh. Apalagi di medsos. Banyak. Semua orang baca. Berantem sama suami, Ya. berantem sama mertua, Astagfirullah. lagi bete sama ipar. Semua yang membaca melihat nggak tahu malu. Kok buka aib sendiri? Peribahasa mengatakan ibarat menepuk air di dulang. Prak Kena muka. ke muka kita.
Itu sangat-sangat tidak baik. Saya sarankan siapapun kita, tolong jangan pakai curhat di medsos. Karena membuat diri kita malu, membuka aib kita sendiri. Kita ini orang hidup, wajib hukumnya punya privasi, punya rahasia pribadi, rahasia keluarga. Aneh dah sekarang mah. Perasaan dia benar, padahal buka aib sendiri, mencoreng muka sendiri, semua orang tahu. Ih, lagi berantem kan sama lakinya dia. Dia berantem sama mertuanya kan. Lagi itu sangat buruk, Deo. Rupanya kelompok pengajian ini didominasi dengan warna Dewi. Dewi dan Dewi. Dewi. Iya. Tapi memang rata-rata orang yang curhat di media sosial mengharapkan perhatian atau komentar yang baik dari orang lain, mendapatkan pembelaan dari orang lain gitu, empati, simpati dari orang lain. Itu yang salah. Itu yang salah. Tidak perlu buka aib sendiri kok. Iya. Bercerita di situ orang lain semuanya tahu. Bukan begitu caranya. Boleh jadi dia merasa kurang diperhatikan. Iya mungkin. Boleh jadi dia merasa suaminya kurang sayang, kurang mesra, kurang proporsional menempatkan dirinya. Tapi bukan tempatnya medsos. Medsos itu tempat umum, segala ayat, itu yang salah. Iya mah. Jangan sampai urusan pribadi dibawa ke tempat umum memang ya. Betul. Iya, Rasul aja mengatakan begini, hati-hati kalian. Kalau ada orang malamnya berhubungan badan, lalu si perempuan atau si laki-laki itu bercerita kepada orang lain bagaimana mereka berhubungan badan, itu iblis yang sangat menyesatkan. Nauzubillah. Hati-hati. Jangan bercerita tentang urusan dapur, urusan ranjang, urusan rumah tangga. Itu rahasia pribadi dan semua orang punya kok. Iya mah. Tidak boleh dibuka kepada orang lain. Iya. Hati-hati. Itu berarti dosanya double-double ya mah, membuka aib, buka lalu aib, juga ngejelekin ngeluh, keluarga, ngejelekin pasangan. keluarga. Ya Apa Allah. tidak dipermalukan pasangan dijak-jakin di medsos? Iyalah, Ya kan? Iyalah, Itu yang salah. Iya, oke, Ya. Bu Dewi. Bukan tempatnya curhat di medsos. Baik Mah, makasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, mohon maaf, terakhir Bu Dewi curhat di medsos kapan? Saya nggak pernah curhat. Oh, nggak pernah Itu ada orang Ada tetangga. orang. Iya, Ya, tetangga. saya curhatnya sama Allah aja. Masya Allah. Iya, Jadi luar mencurahkan biasa. Ini dah kegalauannya sehalus- sama Allah ya Bu. Betul. Iya. Kalau orang tahu kan paling cuman ini doang. Di like doang ya? Iya. Komentarin Kalau yang kabarnya. seneng ngatain kita kan. Iya, benar. Begitu seharusnya. Udah tahu Bu Dewi jawabannya. Dewi. Gitu loh. Iya. Dari Ibu Dewi mungkin ada dari Ratu. Dewa-dewa. Silakan, ada lagi? Ada yang lain? Silakan Mangga. Berdiri. Kalau masih ada. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majelis Taklim Al-Hidayah Batu Ceper Tangerang. Mangga Cik Nur. Galau mah. Ada apa Nurjana? Saya mau bagaimana caranya, kan saya kan punya cucu. Kadang-kadang cucu kan main kalau Gidun puasa ke rumah. Dia gini, Nek, haus Nek, pengen ini buka gitu ya. Tapi saya menjanjikan mah begini, jangan buka, ntar kalau mau buka kita pergi aja yuk. Saya beli makanan, saya bilang begitu kan. Itu gimana mah? Boleh. Boleh. Mengalihkan rasa lapar mereka. Mengalihkan rasa haus mereka, ini tugas kita. Ini kewajiban kita dulu di zaman Rasulullah SAW aja. Ketika anak-anak kecil yang ikut berpuasa, mereka merengek karena lapar. Mereka merengek karena kehausan. Oleh orang tua mereka dibawa jalan. Atau dibawa tiduran. Atau diberikan mainan. Mengalihkan perhatian mereka biar tidak mikirin laparnya saja. Artinya Bu Nurjanah nenek yang sudah canggih, yang hebat, yang tahu bagaimana meredam rasa lapar cucu-cucunya. Ini tugas kita Bu Nur. Iya. Baik. Makasih Bu. Enggak. Mama. Iya. Oke, kalau gitu Mah, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah ilmu kita nambah lagi nih hari ini dari Mama mengenai bagaimana caranya agar kita tidak menjadi seseorang atau manusia yang suka atau sering mengeluh. Mama tadi udah sampaikan, jangankan di bulan puasa saat bulan Ramadan, mengeluh itu sangat tidak disukai Allah di setiap saat. Karena mengeluh itu identik dengan kufur nikmat.
Padahal kita itu harusnya selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang kita sudah nikmati di dunia ini. Untuk itu, kita harus perkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita terhindar dari sifat mengeluh. Perbanyak berdoa juga ya. Silahkan Mama. Pemirsa, ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jauhkan kami dari sifat zalim. Jauhkan kami dari sifat kufur dengan nikmat-Mu ya Allah. Karena Engkau menyatakan siapa yang bersyukur, syukur kembali kepada dirinya. Bukan kebutuhan orang lain apalagi kebutuhan-Mu ya Allah. Sementara kalau kami kufur, Engkau maha kaya, maha terpuji. Ya Allah, Engkau menjanjikan kepada kami yang banyak bersyukur. Untuk melipat gandakan nikmat, karunia, kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami. Sementara Engkau pun memberikan kabar kepada kami. Seandainya di antara kami kufur dengan nikmat-Mu, melupakan nikmat-Mu, menghilangkan nikmat-Mu, ya Allah, azab-Mu sangat pedih. Oleh karena itu ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur. Tanamkan dalam hati kami syukur dengan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan cara apapun nikmat yang berikan kepada kami dipakai di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Seandainya selama ini kami berbuat kufur, ampuni kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah iman Islam kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukkan kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Hidayah Batu Ceper Tangerang sudah hadir di studio rumah Mamah Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mamah Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Ramadan di rumah Mamah Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah.